Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah adik-adik, gimana kabarnya nih? Kak Hugo doain kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya adik-adik. Adik-adik lihat deh, Kak Hugo menggunakan baju yang sangat bagus kan? Nah sama seperti dalam 1 bulan ini, kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang dia diberikan baju yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat istimewa dari ayahnya adik-adik. Nah adik-adik tahu siapa dia? Tapi sebelum itu, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyi dan memuji Tuhan dulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap, katakan amin. Ayo adik-adik semua, bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan semangat. Tepuk tangannya mana? Come on. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Coba adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Harus bersuka cita loh adik-adik, dalam suka maupun duka. Ayo nyanyi lagu ini sama-sama Kak Rahel. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina pun kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina pun kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yeay, puji nama Tuhan. Wah adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat. Keren banget adik-adik. Tapi biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita yel-yel adik-adik? Yuk kita yel-yel. NDC Kids, praise the Lord. Wah, keren banget adik-adik. Adik-adik sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati kita untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar,
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Guys, we have a present for you. What is it? Is it finished? Open it up. Open it up, guys. No! Is it a bug? Is it a bug? I don't know. Open it. It says Christmas lights on it. Buggy! I got a bug! Very breakable, okay? Could the puppy fit in there? What is that? Wait, what? I really got it? You got us a puppy? Happy birthday, Lily. Hiya. Nah, adik-adik sudah nonton videonya. Dalam video itu, anak-anak mendapatkan surprise atau kejutan dari mama dan papa, yaitu seekor anjing kecil. Kalau adik-adik mendapatkan surprise atau kejutan, adik-adik senang tidak? Kalau Kak Rahel sih pasti senang banget dapat surprise atau kejutan. Hah? Suara apa itu ya? Sepertinya ada yang datang. Siapa ya yang datang? Surprise! Halo Kak Rahel. Halo adik-adik yang ada di rumah. Halo Kak Ivana. Kak Ivana, kok datang gak bilang-bilang dulu sih sama Kak Rahel? Iya dong Kak, kan aku mau kasih surprise buat Kak Rahel dan adik-adik yang ada di rumah. Pasti udah lama gak ketemu aku kan? Kak Ivana, ini bawa kado ya Kak? Iya Kak Rahel, aku Kadonya punya isinya surprise. apa sih Kak? Gede banget. Aku mau kasih surprise nih Kak, tapi aku bukanya kapan ya? 2 minggu lagi deh Kak. 2 minggu lagi? Lama banget Kak. Nah kalau adik-adik penasaran, jangan lupa untuk nonton dan beribadah di NDC Kids at Home setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube channel NDC. Nanti 2 minggu lagi kita buka ya, kita lihat nih ada apa di dalamnya. Ya Kak Rahel, sabar ya. Oke deh Kak, aku sabar deh. Tunggu 2 minggu lagi. Adik-adik yang di rumah juga sabar ya. 2 minggu lagi kita buka isinya apa ya. Nah adik, Kak Ivana, ngomong-ngomong tentang surprise nih Kak Ivana, Kak Rahel mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik pernah dapat surprise atau kejutan nggak? Apa? Oh, pernah ya? Nah, misalnya seperti ini loh Kak. Misalnya mama memberikan kita kue ulang tahun yang bagus banget waktu kita ulang tahun. Atau misalnya papa sepulang kerja, papa belikan kita bubble gun Kak, yang canggih. Itu ya Kak, seperti itu. Pernah nggak adik-adik? Oh pernah ternyata ya Kak. Bagaimana perasaan adik-adik kalau mendapatkan surprise atau kejutan? Pastinya senang ya adik-adik. Nah di dalam Alkitab ada satu tokoh Alkitab juga nih adik-adik yang mendapatkan surprise. Tapi surprise atau kejutannya itu bukan seperti kue atau bubble gun Kak Ivana. Apa tuh Kak surprise-nya? Surprise-nya itu Kak, ketika tokoh Alkitab ini sedang merasakan kehidupan yang nyaman, tiba-tiba berbagai macam hal yang kurang baik terjadi di dalam hidupnya. Adik-adik tahu nggak siapa dia? Namanya Yusuf adik-adik. Yakub memiliki 12 anak-anak. Salah satunya adalah Yusuf. Yakub sangat menyayangi Yusuf, sehingga ia memberikan jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Hal itu membuat saudara-saudara Yusuf menjadi sangat iri kepadanya. Bahkan ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Hal itu membuat saudara-saudaranya semakin benci sama Yusuf. Apa ya kira-kira mimpi Yusuf? Lalu, apa yang terjadi dengannya? Yuk kita lihat video berikut ini. One night, Joseph had a dream. When he awoke, Joseph told the dream to his brothers. He said, "Listen to this dream I had.
We were gathering grain when suddenly my bundle of grain rose up and all of you bowed to me. This made his brothers hate Joseph even more. And they said, "You're gonna rule over us?" Then Joseph had another dream. And he told it to his brothers and his father. He said, "Listen, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." This time Israel heard the dream and rebuked Joseph, saying, "Will your mother and brothers and I actually come and bow down before you?" The brothers were even more angry when they heard the second dream. Israel, however, decided to think about what Joseph was saying. One day, Joseph's brothers were working when they saw Joseph coming to meet them. One of his brothers mocked him and said, "Here comes the dreamer. Come on now, let's kill him and throw him away to be devoured by a ferocious animal. Then we'll see what comes of his dreams." One of the brothers named Reuben wanted to rescue Joseph, so he said, "Let us not take his life. Instead, throw him in the pit." Yeah. So when Joseph came to his brothers, they attacked him. They took the robe their father had given Joseph. They hoisted Joseph up and threw him into the well. Then they saw a group of men from Midian coming towards them. Judah thought it would be a good idea to sell Joseph to these men. So the brothers sold Joseph to the merchants for 20 shekels. The brothers then took the coat of many colors back to their father and made him believe that Joseph had been killed. Israel wept for his son whom he loved. Meanwhile, Joseph was taken as a slave to Egypt to work in the house of a man named Potiphar, for Joseph's story was only just beginning. Tuh kan adik-adik, sudah lihat ya? Karena kebencian saudara-saudaranya Yusuf, mereka mau merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Mereka mau membunuh Yusuf. Tapi hal itu nggak jadi dilakukan adik-adik. Karena Ruben, salah satu kakak Yusuf, masih ingin membela Yusuf. Tapi, apa daya, ketika orang Midian lewat, ingin pergi ke Mesir, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Apa itu budak? Budak itu orang yang bekerja tanpa digaji. Aduh, pasti nggak enak banget ya kalau bekerja nggak bisa minta apa-apa kepada tuannya. Yusuf pun dijual kepada Potifar, salah satu pegawai Firaun. Sebagai gantinya, kakak-kakak Yusuf mendapatkan 20 shikal perak. Saudara-saudara Yusuf pun berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati ditelan oleh hewan buas. Wah, iya ya kak, surprise yang didapat oleh Yusuf gak enak ya kak ya. Iya kak, kalau adik-adik jadi Yusuf, adik-adik sedih nggak? Kalau Kak Ivana sedih nggak kak? Wah, kalau aku sih sedih Kak Rahel. Atau mungkin nih ya kak, aku bisa marah loh. Kan aku baik-baik aja, tiba-tiba orang datang jahatin aku. Nah itu kak, Yusuf tuh hebat ya kak ya. Walaupun dalam keadaan apapun, Yusuf itu tidak marah-marah, tidak mengeluh kak, dan selalu taat setia kepada Tuhan. Gimana ya kak caranya kita bisa menjadi seperti Yusuf? Di tengah keadaan yang gak enak, kita itu gak marah-marah, kita gak mengeluh juga sama Tuhan. Bahkan nih ya adik-adik ya, kita bisa bersyukur loh. Nah, pertama adik-adik, kita harus mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, misalnya nih kak, waktu pandemi seperti ini ya kak ya, semua orang diwajibkan untuk stay at home. Tapi misalnya adik-adik bosan, lalu adik-adik bilang sama mama, "Mama, aku mau pergi, aku mau jalan-jalan aja, aku gak mau stay at home." Lalu mama bilang, "Masih belum boleh untuk jalan-jalan, kita tetap harus stay at home." Nah, ketika adik-adik mau marah, adik-adik harus ingat kalau Tuhan itu baik. Tuhan kasih adik-adik semua kesehatan, dan kita itu punya tanggung jawab loh adik-adik untuk menjaga kesehatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan, kita bisa think
nggak jadi marah gitu ya Kak Rahel ya? Iya betul Kak Ivana. Oke, Selain Kak. mengingat kebaikan Tuhan adik-adik, kita juga harus percaya kalau Tuhan itu menjaga kehidupan kita selalu. Nah seperti ini nih Kak Rahel di sini punya wadah yang isinya air. Air ini adik-adik melambangkan kehidupan kita. Nah coba Kak Ivana tangannya di atas wadah. Oh, kayak gini ya Kak Rahel ya? Iya betul Kak Ivana. Oke. Nah tangan Kak Ivana ini melambangkan tangan Tuhan yang selalu menjaga kita. Nah misalnya Kak Rahel tuang ya airnya. Nah air ini tidak akan sampai ke dasar wadah kalau tidak melalui tangan Kak Ivana. Misalnya Kak Ivana tangannya ke kiri coba Kak. Nah maka airnya juga akan mengalir ke kiri. Coba Kak Ivana ke kanan. Nah, airnya juga akan mengalir ke kanan. Seperti itulah adik-adik, seperti tangan Kak Ivana ini. Tangan Tuhan selalu menjaga kehidupan kita dan mengarahkan kehidupan kita ke jalan yang benar. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Iya betul Kak Rahel. Nah, iya Kak Ivana. Nah, sekarang Kak Rahel mau ajak Kak Ivana dan adik-adik semua yang ada di rumah, yuk kita ikuti teladan Yusuf yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, tidak marah-marah, tidak mengeluh, dan percaya kalau Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan adik-adik, dan kita harus percaya akan hal itu. Sebelum kita masuk ke small group, kakak mau ajakin adik-adik semua untuk mengikuti dan membaca ayat hafalan minggu ini yang akan diperagakan oleh teman kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Russell. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi ya teman-teman, 1 Korintus 10 ayat 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tetap semangat ya teman-teman. Good adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk membahas lebih banyak lagi di dalam small group masing-masing. Bagi adik-adik yang belum join small group, adik-adik bisa mendaftar melalui link atau nomor WA berikut ya. Lalu kakak mau ingetin untuk papa mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi papa mama yang anaknya duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi terdapat dalam fitur Parenting 101 ya. Yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau tetap memberkati kami. Sekarang kami akan mulai small group kami. Kau tetap memberkati small group kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa nyap-nyap syukur. Haleluya. Amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD.
Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.